Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengizinkan tempat hiburan untuk kembali beroperasi, salah satunya bioskop. Namun dibukanya kembali tempat hiburan harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 guna mencegah penyebaran virus corona. Di tengah pandemi COVID-19 yang jumlah kasus positifnya masih terus bertambah, keputusan dibukanya kembali bioskop merupakan rangkaian dilonggarkannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi. Meskipun kasus harian terus meningkat, namun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tetap mengizinkan sejumlah usaha hiburan kembali dibuka seperti bioskop dan hotel. Menjelang dibukanya bioskop pada tanggal 29 Juli nanti, Menparekraf Wisnu Thamad mengatakan tetap penting untuk mengutamakan kesehatan. Ia mengimbau jangan sampai sektor perfilman menjadi klaster terbaru COVID-19. Jadi justru ini kan turunan daripada peraturan Kemenkes. Jadi justru kan ini udah keluar peraturan Kemenkesnya dulu baru kami buat. Dan ini memang ke atas koordinasi kita dengan Kementerian Kesehatan pasti. Ya kan, karena kan apapun juga resiko kesehatan itu kan penting untuk kita jaga. Resiko daripada pandemi COVID ini kan harus kita jaga. Jangan sampai tadi saya sampaikan di awal, jangan sampai sektor perfilman ini jadi klaster baru. Selain itu, Menparekraf juga melakukan simulasi bioskop dengan menjalankan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Lisa Amora, Maria Oba, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah kasus positif virus corona di Indonesia hingga hari ini mencapai 72.347 kasus. Di antara kasus kumulatif itu sebanyak 33.529 orang dinyatakan sembuh dan 3.469 orang lainnya meninggal dunia. Hari ini pemerintah berhasil memeriksa sebanyak 23.609 spesimen. Dengan demikian total kumulatif yang telah diperiksa mencapai 1.015.678 spesimen. Selain kasus positif, pasien yang dinyatakan sembuh juga bertambah sebanyak 878 orang, sementara pasien yang meninggal dunia bertambah 52 orang. Selain itu, di tengah masa pandemi COVID-19, kasus kekerasan pada perempuan justru meningkat. Hal itu juga menjadi perhatian pemerintah agar korban kekerasan terhadap perempuan mendapat pendampingan. Kasus sembuh yang kita data hari ini adalah sebanyak 878 orang, sehingga totalnya menjadi 33.529 orang. Sementara laporkan meninggal ada 52 orang, sehingga total meninggal adalah 3.469 orang. Saudara-saudara, dari koordinasi kami terakhir dan pengecekan dengan klaster yang kita identifikasi kemarin di Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat, dari 1.262 kasus konfirmasi positif dan 17 yang dirawat di Rumah Sakit Dusira, saat ini kondisi yang dirawat sudah membaik. Sudah tidak ada lagi yang demam, yang panas, kemudian keluhan batuk juga minimal. Menurut laporan pemerintah, kasus kekerasan berbasis gender selama masa pandemi COVID-19 meningkat. Kekerasan berbasis gender adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan berbagai macam bentuk tindakan kekerasan yang membahayakan atau mengakibatkan penderitaan pada seseorang. Yang dilakukan berdasarkan perbedaan sosial, termasuk gender laki-laki dan perempuan, yang dapat mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran termasuk berupa ancaman, paksaan, dan berbagai bentuk lainnya yang merampas kebebasan seseorang. Baik di ruang publik atau umum, maupun di dalam lingkungan kehidupan pribadi. Mengapa kekerasan gender ini harus kita perhatikan dengan serius? Karena pihak korban tidak seharusnya dibiarkan menghadapi kekerasan ini sendirian. Mereka harus tetap mendapatkan bantuan dari pihak lain pada masa pandemi ini. Pada masa pandemi ini, kebutuhan korban tersebut menjadi dilematis, karena petugas atau pendamping harus mengantisipasi dengan cermat situasi dan kondisi resiko penularan COVID-19 pada saat memberikan bantuan.
Untuk itulah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen-PPPA, bersama dengan United Nations Fund for Population Activities atau UNFPA, membuat protokol penanganan kasus kekerasan berbasis gender, yang diharapkan bisa menjadi protokol bersama dalam penanganan kekerasan. Sehingga yang menjadi korban tetap terlayani, dan lembaga-lembaga penyedia layanan tetap bisa memberikan penanganan kasus dengan merujuk pada protokol yang ada. Protokol ini sendiri diadopsi dari Panduan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender yang disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Penyedia Layanan Bersama Kemen-PPPA, dan UNFPA di tahun 2020. Kapolri Jenderal Pol Idam Aziz mengapresiasi kerja kemanusiaan tim pemulasaran jenazah corona Polresta Malang Kota. Dukungan ini langsung diberikan Kapolri melalui video call dengan tim pemulasaran jenazah. Siap, selamat siang Jenderal. Polresta Malang Kota, Jenderal. Video call selama 8 menit ini berlangsung ketika tim pemulasaran jenazah berada di tempat pemakaman umum Nasrani di Jalan Supriyadi, Kecamatan Sukun, Kota Malang pada Jumat siang. Kapolri Jenderal Pol Idam Aziz melakukan video call langsung dengan Kasat Intelkam Polresta Malang Kota, Kompol Sutiono, yang juga berperan sebagai Ketua Tim Pemulasaran Jenazah COVID-19 Polresta Malang Kota. Tim juga didampingi Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardo Simamarta, yang juga sebagai inisiator terbentuknya tim ini. Awalnya bahwa kami berpikir mungkin dalam 1 bulan hanya mungkin sekitar 1 atau 2 pemakaman saja. Ternyata di dalam perjalanannya hingga di bulan Juli ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan untuk jenazah yang meninggal dunia. Bahkan pernah di dalam 1 hari itu rata-rata mereka melakukan pemakaman antara 2 sampai dengan 8 masyarakat. Ini adalah wujud nyata sumbangsi yang bisa kami berikan dari jajaran Polri, khususnya Polresta Malang Kota kepada masyarakat Kota Malang. Sementara Kasat Intelkam Sutiono Polresta Malang Kota mengaku terkejut mendapatkan apresiasi dari Kapolri. Pengorbanannya selama pandemi dan hampir 3 bulan tidak pulang ke rumah tidak sia-sia. Hal ini ia lakukan semata demi kemanusiaan. Ya, mulai April itu Mas, karena ini kan rasa kemanusiaan ya. Semakin banyak yang meninggal dan teman-teman yang tergabung di PSC itu kan hanya 1 unit paling 5 orang, dari kami ada 6 orang, 6 dengan saya. Jadi kalau saya membantu lebih baik membantu daripada saya membutuhkan kepentingan saya. Tugas dari tim pemulasaran jenazah COVID-19 ini bukan tanpa hambatan. Selain tidak bertemu dengan keluarga dan harus memakai APD lengkap, perdebatan kadang terjadi dengan pihak keluarga yang menolak dimakamkan secara protokol kesehatan. Tidak jarang, Kasat Intelkam Polresta Malang Kota bersama timnya menyolatkan jenazah COVID-19 sendiri karena tidak ada yang berani menyolatkan. Bahkan untuk melepas lelah, Kasat Intelkam bersama timnya pun tidur di tempat seadanya. Kadang mereka juga tidur di atas pusara maupun di kamar jenazah. Hingga saat ini, lebih dari 70 jenazah COVID-19 yang sudah dimakamkan. Hal ini semata mereka lakukan sebagai bentuk pelayanan dan pengayoman Polri kepada masyarakat di masa pandemi. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Panglima TNI dan Kapolri berkunjung ke Madiun, Jawa Timur meninjau penanganan COVID-19. Panglima TNI dan Kapolri juga bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Subulul Huda, Kembang Sawit, Madiun. Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Idam Aziz meninjau penanganan COVID-19 di Madiun, Jawa Timur. Penegakan disiplin protokol kesehatan di Madiun yang melibatkan masyarakat dari berbagai lini dinilai baik. Inovasi pemerintah daerah khususnya Kota Madiun telah mengedepankan intervensi berbasis lokal dalam penanganan COVID-19. Kita harus memiliki strategi
dalam memerangi pandemi COVID-19, yaitu strategi intervensi berbasis lokal. Dan inovasi yang dilakukan oleh Bapak Gubernur adalah melaksanakan satu bentuk duta COVID, duta rekreasi COVID-19. Dalam kunjungannya ke Madiun, Panglima TNI dan Kapolri silaturahmi ke Pondok Pesantren Subulul Huda, Kembang Sawit. Kehadiran Panglima TNI dan Kapolri disambut oleh pimpinan Ponpes Kiai Haji Ahmad Mizan Basyari atau akrab disapa Gus Mizan bersama sejumlah santri dengan menerapkan protokol kesehatan. Dari Madiun, Rama Romadona, iNews melaporkan. Polisi menangkap tersangka pembobol data pegiat media sosial Denny Siregar. Selengkapnya kami hadirkan di iNews Malam usai jeda berikut.